maaf nih Pak Joseph. Iya, maaf Pak. Silakan dulu Pak. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Lagi apa ini? Biasa lagi belum belajar mau. Mohon maaf nih mau mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, kita kan rencana nanti akan ada observasi supervisi kelas ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan dulu ada obrolan dulu, percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Oh iya. Ya, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan supaya kita dalam observasi nanti kita punya persepsi yang sama untuk apa saja sih yang akan diobservasi. Iya. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Joseph ya, Iya. yang akan saya tanyakan untuk namanya Pak Cecep. Mata pelajarannya apa sih yang nanti akan diobservasi di kelasnya? Paling pelajaran IPA Pak. Pelajaran IPA ya. Iya. Nah, untuk di pelajaran IPA nanti yang akan Pak Cecep praktekkan dalam pembelajarannya, kira-kira Pak Cecep mau mengambil KD apa sih yang akan dilaksanakan dalam pembelajarannya? Mengambil KD tentang menganalisis hubungan antar bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Menganalisis hubungan antar bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. bagian tubuh pada hewan. Iya. Apa sih dari KD yang Pak Cecep ambil tadi, tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuannya itu ada dua Pak. Ya, yang silakan. pertama itu setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati, siswa juga mampu membuat laporan bagian-bagian hewan itu dalam bentuk diagram. Berarti yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bentuk dan fungsi dari hewan ya. Iya. Kemudian yang kedua, menentukan laporan dari bagian-bagian hewan itu, tapi laporannya dalam bentuk diagram pen ya Pak. Iya. Dari tujuan di sana, kira-kira Bapak mau menggunakan metode apa sih dalam untuk pencapaian pembelajaran kayak ini? Paling metode discovery learning Pak, sama kerja kelompok. Oh, berarti discovery learning dan kerja kelompok. Apa alasan Bapak mengambil metode tersebut, discovery learning dan kerja kelompok? Nah, di metode itu kan siswa itu didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan yang sedang nanti dipelajari. Oh, jadi bisa menemukan sendiri ya. Jadi Bapak hanya memfasilitasi saja nanti Ya. dalam proses pembelajaran. Iya. Oke. Kalau dengan metode tersebut, kira-kira alat dan bahan apa sih yang akan Bapak siapkan nanti untuk pembelajaran di praktek observasi nanti? Paling ada buku paket tema 3 Pak. Ya. Terus menggunakan PowerPoint, sama satu lagi LKPD Pak. Berarti menggunakan PowerPoint dan ada LKPD juga ya? Iya. Nah, apa alasan Bapak mengambil alat atau bahan seperti PowerPoint dan LKPD itu, Sir? Ya alasannya supaya siswa itu mudah mengakses materi ya, mudah mengakses sumber belajar. Nah, boleh Bapak ceritakan nih tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti pas di observasi. Silakan Pak. Tahapannya itu pasti 3 ya, ada Ya. pendahuluan, Ya. kegiatan inti, sama penutup. Ya. Nah di pendahuluan ini nanti saya melakukan pembukaan Ya. dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua mengaitkan materi sebelumnya. Ya, yang ketiga itu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Itu motivasinya. Nah, kegiatan intinya di sini siswa mengerjakan bagian pada tubuh hewan dan fungsinya dengan berkelompok. Berarti ada diskusi nanti Pak. Ya. Ya, terus. Terus untuk yang selanjutnya di berkelompok juga siswa nanti di bagian mengamati bagian tubuh laba-laba dan kumbang. Yang ketiganya siswa kemudian mengidentifikasi perbedaan dari laba-laba kumbang beserta fungsinya. Yang ketiga siswa menuliskannya dalam diagram pen nanti. Terus yang terakhir nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok itu sendiri. Terus tahapan-tahapannya sudah terpenuhi.
Nah kira-kira nih persiapan tertulis apa yang sudah Bapak siapkan untuk bahan dalam proses pembelajaran nanti? Persiapannya paling menyusun materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Oh, jadi menggunakan lebih ke multimedia ya nanti Ya. Pak ya? Terus? Itu aja paling. Oh itu jadi semua materi bahan akan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Nah dari yang akan Bapak laksanakan nanti nih, kira-kira materi ataupun bagian mana sih yang Bapak anggap itu sulit untuk siswanya berdasarkan perkiraan Bapak? Ya menurut saya sih paling membuat laporan dalam bentuk diagram pen, Pak. Oh itu ya yang intinya ya. Iya. Jadi membuat laporan dalam bentuk diagram. Ya. Alasannya kenapa itu Pak sampai sulit anak di sana? Karena si murid ini susah untuk mengelompokkan persamaan dan perbedaannya itu. Jadi akan ada kesulitan ya dari mana masuk persamaan dan di mana perbedaan. Nah kira-kira nih kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang Bapak harapkan nanti? Menganalisis bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Jadi mampu menganalisis ya, Ya, mampu. bentuk dan fungsinya. Ya. Pada hewan. Oke. Nah, apa yang menjadi yang harus benar-benar Bapak perhatikan nanti dalam proses praktek mengajarnya nanti? Paling menjelaskan dan memahamkan siswa saat membuat nanti diagram pen itu. Jadi menjelaskan dan memberikan pemahaman ya. Pemahaman lebih jelas diagram pen. Nah dari yang tadi ini Pak, kira-kira dari proses yang akan kita observasi, Bapak lebih cenderung ke area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mana nih Pak? Paling area pengembangan yang hendak dicapai itu pada aspek proses pembelajarannya, Pak. Nah, berarti di proses pembelajarannya Pak ya? Nanti mau untuk diobservasi, Pak. Jadi saya lebih menitik beratkan di proses pembelajaran Pak ya? Iya, iya. Untuk saya observasi. Nah dalam aspek mengenai yang dicapai di proses pembelajaran itu, ini strategi apa sih yang Bapak persiapkan untuk mencapai adanya pengembangan dalam proses pembelajaran? Ya. Paling saya mempersiapkan strategi yang itu memilih metode pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Terus dan menggunakan alat dan media pembelajaran yang menarik dan mampu memotivasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Pak. Berarti Bapak lebih memperkuat di metode ya, kemudian Bapak juga akan memperkuat di Media. pembuatan media ya yang lebih menarik supaya termotivasi anak untuk mencapai ke tujuan pembelajaran. Oh iya. Nah dari rencana praobservasi hari ini, kira-kira Bapak siap untuk saya observasi di hari apa? Insyaallah siap di hari Senin ya. Oh di hari Senin? Iya. Di hari Senin berarti sekitar tanggal berapa ya? Sekarang 14 ya? Sekarang tanggal 14, 15, Angka kita 17 ya? Iya. Sekitar di tanggal 17 ya. Jadi di tanggal 17 nanti insya Allah saya akan masuk ruangan kelas ini Ya, Pak, untuk ya, Pak. melihat observasi langsung praktek Bapak mengajar dengan tadi yang kesepakatan yang sudah kita buat Pak ya? Oke, siap, Pak, siap. Iya, Insyaallah. mudah-mudahan nanti lancar Amin, amin, amin. ya sesuai dengan apa yang Bapak tujukan dalam rencana pembelajaran. Amin. Itu saja Pak Ya, yang Pak. bisa saya lakukan di percakapan pra-observasi. Mudah-mudahan di hari-harinya kita rencanakan ada kelancaran. Ya, amin, 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 amin. Mohon maaf nih sudah mengganggu ya. Tidak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya. Sekali lagi Pak. Iya, iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah ya, kita masih berikan kesehatan ya. Nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, dipimpin ketua kelasnya, silakan. Teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya. Sebelum ini Bapak pengen tahu dulu yang udah masuk siapa sekarang? Sama Nur Tami ya. Oh iya, Nur Tami tadi WA Bapak katanya sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit segera disehatkan kembali ya. Amin. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, waktu kemarin kita belajar tentang apa ayo? Tentang siklus hewan ya. Nah, untuk sekarang sama kita ada kaitannya tentang hewan. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini, Bapak nanti kalian ya setelah mengamati nanti kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya. Ya, terus yang keduanya nanti kalian juga bisa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram pen. Ya, itu nanti kalian berarti ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, tema 3, subtema 2 ya, pembelajaran 3 yaitu tentang nanti ya. Sini sebelum belajar kita bernyanyi dulu biar lebih semangat ya. 3, 2, ada yang apa lagi nih? Apa? Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Di pojok pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan air mengangguk sambil menyanyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi kan ya? 3. Ayo empat ya. Semua? Sudah semua? Kita bagian. Kalian masing-masing udah tulis nama. Udah? Nah, sekarang boleh diskusi sama temannya. Di sini ada contoh jumlah kaki, ada laba-laba dan kumbang. Nanti kalian boleh diskusi. Jumlah kaki laba-laba itu ada berapa sih di sini ya? Nah, ini mengamatinya. Amati gambar yang ada di sini ya. Udah tulis namanya semua? Ya, kalau udah Bapak kasih waktu sekarang, silakan untuk berdiskusi. Ayo. Ayo diskusi ayo. Ayo diskusi ngobrol. Ayo diskusi. Jumlah kakinya. Lihat gambarnya tuh. Ada. Jumlah kaki, diskusi ngobrol. Ayo ngobrol boleh kan? Kalau lagi ini kalian boleh ngobrol, boleh diskusi. Ya. Ayo. Boleh berdiri, ngobrolnya boleh berdiri, boleh ngobrol boleh. Ayo. Iya boleh berdiri. Ayo. Aja. Ayo. Pak, udah Pak. Udah. Ya sini Ki. Nah sekarang Bapak minta bacakan ke temannya supaya pada tahu ya. 1. Bagian tubuh, jumlah kaki, bagian tubuh jumlah kaki. Laba-laba jumlah kakinya 8. Ya. Serangga. Sama kumbang jumlah kakinya 6. Ya. Jumlah sayap laba-laba tidak ada. Nah. Serangga
kumbang mempunyai jumlah sayap 2. Ya. Terus jumlah mata. 2. Ya. Jumlah mata serangga kumbang ada 2. Ya. Ciri-ciri lain membutuhkan makan. Ya, benar. Terus ciri-ciri serangga Membutuhkan makan. sama ya, berarti bukan makan. Terus Ciri-ciri laba berkembang biak dengan bertelur. ya. Serangga kumbang berkembang biak dengan bertelur. Ya, apa lagi? Ya, ini. Memiliki mata sederhana. Nah, Serangga kumbang memiliki mata majemuk. ya. Laba-laba memiliki rahang penusuk. Ya. Serangga kumbang memiliki rahang pengunyah. Ya. Laba-laba tidak bisa terbang. Ya. Serangga kumbang bisa terbang. Nah, Laba-laba tidak memiliki antena. ya. Serangga kumbang memiliki antena. Ya, tepuk tangan buat teman kalian di sini ya. Ya, terima kasih ya. Nah, setelah ini ya kalian mendapat ciri-cirinya. Nah, setelah ini kalian membuat diagram pen ya. Nah, contohnya diagram pen seperti ini. Nah, di sini ada contoh diagram pen. Contoh ada laba-laba sama kumbang. Nah, di sini perbedaannya tulis di sini. Perbedaan di sini ya. Ini perbedaan. Contoh, Bapak kasih tahu, ini satu, tidak mempunyai antena. Di sini mempunyai antena enggak? Punya. Berarti ini perbedaannya tulis di luar kotak ini, di luar lingkaran ini ya. Kalau misalkan sama, tulis di dalam kotak yang ya. Ngerti? Berarti ini namanya diagram pen. Sekarang Bapak minta silakan buat diagram pen ya, berkelompok. Contoh seperti ini nanti kalian bikin. Satu kelompok satu aja. Silakan ketuanya. Silakan ketuanya bikin. Ya. Hah? Udah. Nah, ini teman kalian udah yang udah. Teman kalian udah ada yang udah. Perhatikan, teman kalian akan membacakan hasilnya di depan kalian ya. Ada laba-laba dan kumbang. Perbedaannya dulu tulis dan bacakan. Laba-laba tidak Ya. 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 Nah, yang lainnya dengerin. Laba-laba memiliki mata sederhana, kumbang memiliki mata majemuk. Laba-laba tidak bisa terbang, kumbang bisa terbang. Laba-laba tidak memiliki antena, kumbang memiliki antena. Laba-laba menemukan makanan, kumbang menemukan Oke, itu persamaannya ya. Laba-laba kemudian kumbang memiliki peduk. Laba-laba memiliki antena. Nah, ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Nah, tadi teman kalian udah ada yang udah kelompok satu ya. Kelompok satu. Ya, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah selesai ya. Yuk kita refleksi dari pembelajaran tadi. Apa sih kita pembelajaran tentang apa sih yang pertama tadi? Bagian dan fungsi dari tubuh burung, hewan, merpati. Terus apa lagi? Ya, perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan kumbang. Yang terakhir membuat diagram pen ya. Alhamdulillah ya. Nah, dari pembelajaran tadi Bapak pengen tanya, ada yang belum mengerti? Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Nggak ada? Sudah? Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti. Nah, Bapak cukupkan sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Nah, tadi udah selesai ya praktek mengajarnya. Ya. Masuk kelas saya untuk mengobservasi. Nah, kemarin kan kita pasca praobservasi sudah, kemudian observasi tadi sudah. Sekarang aksi ada percakapan di pasca observasi untuk merencanakan tindak lanjut dari apa sih refleksi dari yang sudah dilakukan oleh Pak Cecep di praktek mengajar. Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Cecep ya yang akan Iya, Pak, saya ya. sampaikan untuk kegiatan di pasca observasi. Yang pertama nih, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran tadi? Alhamdulillah, Pak. Pembelajaran tadi itu cukup lancar dan materi yang disampaikan itu sesuai dengan yang ada di RPP, Pak. Saya juga lihat tadi cukup sesuai dengan flow-nya atau rencananya, jadi sudah sesuai sekali. Kemudian nih, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah sesuai. Cuman ada beberapa siswa yang belum sempurna, Pak. Jadi siswa itu masih belum bisa Aktif. belum aktif untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya dan sebagainya. Iya. Itu. Kemudian nih, dapatkah Bapak menceritakan mungkin saya udah puas nih tadi pas proses pelaksanaan pembelajarannya nih. Hal-hal yang dirasakan itu Pak, yang memuaskan itu adalah siswa itu fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Itu dan rencana yang dibuat di RPP itu teruntut dan hasil evaluasinya juga itu alhamdulillah hasilnya bagus, Pak. Mungkin mereka fokus juga akan menarik ya karena menggunakan multimedia ya tadi Iya. dalam PowerPoint dalam penggunaan pembelajaran ya. Iya. Kemudian nih bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya tadi, apa sudah tercapai belum? Dari kan ada 3 ya tadi ya. Iya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai belum semuanya? Alhamdulillah kayaknya sudah, Pak. Jadi itu kurang lebih 85% itu siswa bisa mengerjakan tugas, Pak. Jadi LKPD-nya sudah Iya, tercapai. LKPD-nya itu ya. Nih yang berikutnya, apa yang menjadi kesulitan siswa nih kira-kira dari tadi nih, dari yang 3 tujuan pembelajaran itu, agak-agak yang perlu ekstra lah siswa untuk memperhatikan dan untuk pembelajaran. Kesulitannya itu di pembuatan diagram pen, Pak. Di situ siswa itu masih kurang, belum paham di mana yang harus meletakkan persamaannya, perbedaannya. Jadi siswa itu belum begitu paham tentang diagram pen, itu, Pak. Ini masih tertukar-tukar ya? Iya, posisinya itu. Jadi sebelumnya dari diskusinya sudah lancar, kemudian cuma untuk penempatannya Penempatan itu masih salah, tertukar ya. mana yang sama yang beda gitu. Nah untuk yang pertanyaan berikutnya nih, apa yang menjadi kesulitan Bapak nih dalam tadi mengajar itu nih? Yang intar, Pak, itu mendorong dan memotivasi siswanya, Pak, itu sangat lumayan begitulah untuk siswa berani menjawab pertanyaan itu. Belum ada berani gitu, gimana gitu. Padahal bisa sih sebenarnya. Iya, tapi belum berani gitu, belum berani mengungkapkan jawabannya itu. Itu kesulitannya Bapak mengaktifkan siswa ya, Bukan siswa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah mungkin ada alternatif Pak untuk mengatasi kesulitan Bapak dalam mengaktifkan siswa tadi, Pak. Paling ini Pak, ada Pak, membuat alat peraga yang konkret, Pak, di dalam bentuk contohnya dengan permainan gitu. Gitu. Jadi Kayak di puzzle mungkin Pak ya. iya, jadi supaya mendorong siswa itu supaya aktif, ada bermainnya juga gitu, Pak. Wah, jadi bahwa tadi itu baru hanya sekedar digambar ya Pak ya. Iya, gambar aja, jadi nggak ada permainannya gitu. Nah di yang berikutnya nih, mari kita bersama-sama kita telaah nih apa yang sudah mantap dan apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi nih dalam proses pembelajaran. Paling yang telah mantap dalam pembuatan RPP dan yang itu Pak,
ditingkatkan lagi adalah alat peraganya, Pak. Alat peraganya itu kayaknya lebih gimana ya? Ditambah lagi lah gimana gitu. Lebih diperbanyak lagi ya. Diperbanyak lagi. Untuk membantu terutama mungkin supaya si siswanya lebih aktif lagi mungkin. Iya. Nah kira-kira nih rencana tindak lanjut Bapak untuk memperbaiki yang tadi apa sih yang akan Bapak kerjakan ke depan? Itu tadi Pak, saya insya Allah akan membuat alat peraga yang menarik dan aplikatif Pak, untuk lebih mengaktifkan proses pembelajaran itu tadi Pak. Jadi rencana Bapak nanti ke depannya itu membuat alat peraga yang lebih aplikatif ya, dalam bentuk permainan mungkin ya, seperti itu. Nah dari itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nih, menurut Bapak kesan dan pesan ketika diobservasi nih selama ini dari mulai kemudian observasi sampai pasca observasi, apa nih kesan-kesannya? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang. Saya ucapkan terima kasih kepada supervisor yang telah membimbing saya. Sarannya sih semoga kedepannya kita lebih banyak lagi sharing Pak, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Mudah-mudahan Pak. Jadi jangan bosan-bosan ya ketika nanti saya melihat, mengobservasi kembali nih, apalagi dengan rencana tindak lanjut Bapak yang akan dikerjakan di kemudian hari ya. Nanti saya juga akan melihatnya, mengobservasi apakah sudah ada peningkatan belum dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Sekali lagi Bapak terima kasih, selamat tadi sudah beres praktek mengajarnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak ini Pak atas bimbingannya.